نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita selalu panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Jamaah Jumat yang berbahagia, salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita mengikrarkan dua kalimat syahadat. Kedudukan salat dalam agama kita ini sangatlah agung. Karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat
langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh melalui proses Isra dan Mi'raj. Nabi kita SAW berbeda dengan perintah-perintah yang lain, perintah zakat, perintah puasa, dan perintah yang lainnya. Beliau SAW menerima perintah tersebut melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Jemaah yang berbahagia, salat ini juga merupakan syiar dan syariatnya para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini, syiarnya, syariatnya adalah salat. Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang muqimas salah, melaksanakan salat. Nabi Musa dalam surat Yunus, Allah perintahkan bersama dengan kaumnya, ij'alu buyutakum qiblah wa aqimus salah. Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai kiblat dan tegakkanlah salat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam berkata ketika masih dalam buayan, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Tuhanku mengingatkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku untuk saya selalu salat dan zakat, melaksanakan zakat selama aku hidup. Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran, wa itsnadatsul malaikatu. Tak kala Nabi Zakaria memanggil, tak kala malaikat memanggil Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fi mihrab. Dalam keadaan ketika itu Nabi Zakaria qaimun, berdiri, yusalli, salat di mihrabnya. Nabi kita SAW diperintahkan dalam surat Al-Ankabut, aqimis salah fa inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Tegakkanlah salat karena salat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah yang berbahagia, salat ini juga merupakan wasilah yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Keadaan yang paling dekat kita, seorang hamba dengan Tuhan kita ketika kita salat, khususnya ketika kita sujud. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya dalam keadaan dia sujud, salat, sujud. Faksiru fid du'a, maka perbanyaklah berdoa dalam keadaan sujud. Kemudian juga di antara keagungan salat ini disebutkan bahwasanya yang pertama kali dihisab dari kemudian nanti, tak kala kita bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, ada namanya proses hisab. Amalan yang pertama kali kita dihisab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati min amali as-salah. Yang pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba di hari kemudian nanti adalah salatnya. Fa in saluhat, ketika salatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, dia akan berbahagia dan selamat. Wa in fasadat, namun kalau salatnya rusak, faqad haba wa hasarah, dia akan rugi dan menyesal. Jemaah yang berbahagia, salat ini juga merupakan wasiat terakhir dari Nabi kita SAW, dari Ummu Salamah, istri Nabi, berkata, kana min akhiri wasiyati Rasul sallam as-salah. Di antara akhir-akhir dari wasiat Nabi SAW ketika meninggal adalah as-salah. Seseorang ketika akan meninggal dunia, dia pasti akan memberikan wasiat kepada keluarganya dengan satu wasiat yang diharapkan agar keluarganya melaksanakan wasiat tersebut. Demikian juga Nabi kita SAW, di antara wasiat-wasiat terakhirnya, mewasiatkan kita umatnya agar selalu menjaga salat. Jemaah yang berbahagia, di dalam salat ini terkandung berbagai macam ibadah yang tidak didapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Di dalam salat ada ibadah takbir, ada ibadah qiraatul Quran, ada ibadah sujud, ada ibadah ruku, ada ibadah tahmid, ada ibadah takbir, ada ibadah tasbih, ada ibadah membaca doa, ada ibadah salawat, dan ada ibadah salam yang terkumpul ya di dalamnya berbagai macam ibadah dalam satu ibadah salat. Jemaah yang berbahagia, orang yang melaksanakan salat
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang besar. Di antaranya orang yang salat, Allah akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Kita di dunia ini dalam kehidupan kita ya tidak terluput dari dosa dan kesalahan, besar atau kecil, sengaja atau tidak sengaja. Maka kita sangat butuh agar Allah menghapuskan dosa kita. Di antaranya kita melakukan ibadah salat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams, Jumat ila Jumat, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna matstunibatil kabair." Salat 5 waktu yang kita lakukan, salat Jumat ke Jumat berikutnya yang kita lakukan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya yang kita lakukan, mukaffiratun kata Nabi, sebagai penghapus dosa jarak di antara keduanya, selagi kita berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa besar. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Araitum law anna nahara bi babi ahadikum yaksilu fi kulli yawmin khamsan." Kata Nabi kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian ya kalau seandainya ada sungai, sebuah sungai berada di depan pintu salah seorang di antara kalian, yang dia mandi sungai tersebut 5 kali dalam sehari. Ayabaki min daranihi, apakah masih tersisa kotoran dan daki-daki di badannya? Qalu, para sahabat mengatakan, lam yabaki min darani syai', tidak akan tersisa lagi ya Rasulullah daki-dakinya, kotorannya ya ketika dia mandi 5 kali sehari. Maka kata Nabi SAW, wa kadzalika mislu khamsus salawat, demikianlah permisalan salat 5 waktu, yamhu biha al khataya, Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan sebab kita melaksanakan salat 5 waktu tersebut. Jemaah-jemaah berbahagia, orang yang selalu menjaga salat-salatnya, dia akan meraih keberuntungan di hari kemudian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya, allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang senantiasa khusyuk dalam salatnya. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salat 5 waktunya. Ulaika humul warithun, itulah orang yang akan mewarisi, allazina yarisunal firdaus, yang dia akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Salah satu ciri orang yang akan mendapatkan surga firdaus, surga yang paling tertinggi dari kemudian, tingkatan surga yang paling tinggi firdaus, adalah cirinya setelah keimanannya dia selalu menjaga salat-salat 5 waktunya. Jemaah-jemaah yang berbahagia, salat ini juga sebagai penyejuk hati dikala kita duka, dikala kita mendapatkan satu persoalan yang rumit, maka salat adalah jawabannya, salat adalah jalan keluarnya. Nabi SAW bersabda, ju'ilat qurratu ani fis salah, telah dijadikan penyejuk hatiku dalam salat. Dijadikanlah salat sebagai penyejuk hatiku. Disebutkan karena Rasulullah SAW iza khasabahu amru salah. Nabi SAW ketika dia mendapatkan satu persoalan yang sulit, persoalan yang rumit, maka dia pergi salat. Maka Allah akan mudahkan persoalan yang rumit yang dihadapi oleh seseorang yang melaksanakan salat. Jemaah-jemaah yang berbahagia, orang yang meninggalkan salat, maka Allah juga akan memberikan ancaman yang besar bagi orang yang meninggalkan salat, karena adalah perintah dari Allah SWT, rukun Islam yang kedua. Disebutkan dalam surat Al-Mudaththir, sebab diantaranya orang dimasukkan ke dalam neraka sakar, disiksa di neraka sakar karena dia meninggalkan salat. Allah menyebutkan tentang kisah ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka. Allah memberikan izin penduduk surga untuk bertanya kepada penduduk neraka. Salah satu pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka, ma salakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Qalu, maka penduduk neraka dengan sangat menyesal, dia mengatakan, lam naku minal musallin, dulu kami di dunia orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Kemudian orang yang tidak melaksanakan salat, maka di hari kemudian dia
termasuk adalah orang-orang yang akan dipengaruhi oleh syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwasa alaihimus syaitan." Kata Nabi SAW, tidaklah 3 orang dalam satu kampung, satu wilayah yang tidak ditegakkan salat di dalamnya kecuali setan akan menguasai dia. Biasanya orang yang tidak salat, tindak tanduknya, pemahamannya, bahkan terkadang dirasuki oleh setan karena dia meninggalkan salat. Ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yakun yuhafiz 'alaiha," barang siapa yang tidak memelihara salat-salat 5 waktunya, lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamati, maka di hari kemudian nanti dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki burhan, bukti keimanannya, dan tidak memiliki keselamatan. Ya, wa yaumal qiyamati ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Di hari kemudian dia dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Hammam, dan Ubay bin Salaf. Kata para ulama, 4 orang ini adalah simbol-simbol ya bagi orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat karena sibuk dengan kekuasaannya, kepemimpinannya, maka dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat sibuk dengan pekerjaannya, maka dikumpulkan bersama dengan Qarun, Perdana Menteri Fir'aun. Orang yang meninggalkan salat disibukkan dia meninggalkan salat disebabkan karena harta bendanya, maka dikumpulkan bersama dengan Qarun. Orang yang meninggalkan salat karena perdagangannya, jual belinya, maka dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang musyrik Quraisy ketika itu. Oleh karenanya jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita selalu melaksanakan salat, karena kedudukan salat dalam agama kita adalah sangat agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang berbahagia, kewajiban salat bagi kita muslim tidak akan pernah gugur ketika kita sudah dewasa balik sampai akhir hidup kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang sulit melaksanakan salat disebabkan karena ada sesuatu perkara yang dia lakukan di dunia. Tidak bisa berwudu karena sakit, disyariatkan dengan bertayamum. Tidak bisa salat berdiri karena sakit, salat dengan duduk. Tidak bisa duduk, salat dengan berbaring. Ya, sholli qa'iman, kata Nabi SAW, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa qa'idan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati, kalau kita tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Kemudian kalau kita sabar, banyak kesibukan, diberikan kita keringanan untuk menjama dan mengkasar salat. Salat yang 4 rakaat boleh kita lakukan 2 rakaat. Boleh kita menjama antara duhur dan asar dan maghrib dan isya sebagai keringanan bagi kita. Oleh karenanya jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi gunakanlah sisa-sisa umur kita. Kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Umur yang tersisa ini menentukan kita, apakah kita termasuk orang yang berbahagia di hari kemudian atau sebaliknya orang yang celaka. Marilah kita bertakwa, kita bersabar, kita usahakan memelihara salat-salat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minin tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakimussalah. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى